Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Aura Syufi dengan NIM 2124 dari program studi Sistem Informasi dengan mata kuliah Data Mining. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas yang diberikan pada Data Mining Praktikum pada modul 3, yaitu Dataset Preparation menggunakan Panda. Pada video kali ini diberikan tugas untuk menjawab soal nomor 1 sampai 6. Ini pada kali ini dilanjut dari modul yang kemarin, yaitu modul 2. Nah, sebelumnya langsung kita mulai saja, yaitu di sini tugas yang pertama yaitu untuk memasukkan iris CSV ke data frame. Sebelumnya dari asisten dosen sudah mempersiapkan untuk file iris CSV-nya dan juga file iris masukkan illustrating CSV. Nah, di sini juga sudah saya masukkan untuk file iris CSV dan iris testing CSV-nya. Nah, yang pertama yaitu memasukkan iris CSV ke data frame, yaitu untuk code-nya dengan mengimportkan pandas SPD atau mengimportkan library untuk membaca file CSV-nya. Sini kita run. Nah, sudah. Selanjutnya yaitu saya memasukkan atau menginputkan variabel data, yaitu untuk membaca file CSV-nya. Di sini dalam kurung nama filenya yaitu iris.csv. Lalu print data. Nah, di sini sudah muncul untuk isi dari data iris sendiri, yaitu ada atribut sepalength, sepalwidth, petalwidth, dan variety-nya. Di sini juga sudah diurutkan untuk minimal dan maksimumnya. Nah, untuk minimalnya yaitu Stosa dan maksimumnya yaitu di Virginica. Di sini juga ditampilkan dengan 150 baris dikali 5 kolom. Nah, selanjutnya yaitu soal kedua, menormalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi minimal maksimum sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai dengan 1. Jadi untuk data yang pertama yaitu di sini masih data asli, dan untuk soal yang kedua untuk menormalisasi data atribut dari sepalength, sepalwidth, petalength, petalwidth ini memiliki range 0 sampai dengan 1. Nah, di sini di awal kan ada 5, 4, 3, lalu 1, 2. Itu kan masih range-nya belum ke 0 sampai dengan 1, masih bebas. Nah, selanjutnya di sini dengan V baru yaitu V untuk mendapatkan V baru di sini yaitu V lama dikurangi V min dibagi V max dikurangi V min. Lalu V baru di sini merupakan nilai data di suatu sel setelah normalisasi. Nah, data yang di sini nanti yang dihasilkan setelah dinormalisasi yaitu memiliki range 0 sampai dengan 1. Nah, kemudian di V lama ini yaitu nilai data asli sebelum normalisasi. Dengan Vmax-nya di sini merupakan nilai maksimum dari kolom data tersebut, lalu V minimum di sini nilai min dari kolom data tersebut. Nah, untuk code-nya di sini saya masukkan V lama sebagai variabel, lalu memasukkan data dengan atribut sepalength, sepalwidth, petalength, dan petalwidth. Lalu kita memasukkan variabel Vmin. Di sini Vmin merupakan V lama.min di sini. Lalu Vmax di sini sama dengan variabel Vmax yaitu V lama.max. Nah, selanjutnya untuk normalisasi V baru di sini fungsinya yaitu dengan memasukkan variabel V baru. Untuk caranya dengan variabel V lama dikurangi variabel V min di sini hasilnya dibagi dengan V max dikurangi V min. Lalu di sini saya membuat data baru untuk variabel setelah data untuk menggabungkan dari V baru dengan data dari
atribut variati. Lalu tidak lupa untuk mengeprintkan data barunya. Nah, di sini setelah dinormalisasi kita lihat bahwa atribut atau nilai dari atribut sepal-length, sepal-width, petal-length, dan petal-width di sini sudah sesuai, yaitu memiliki range 0 sampai dengan 1. Bisa kita lihat di perbedaannya di sini. Nah, untuk variatinya di sini juga masuk, yaitu setosa menjadi feminya dan femaxnya yaitu virginicanya. Nah, hal yang ketiga yaitu di sini cari sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid di sini dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Jadi eh, untuk mencari data sentroid ini saya menggunakan variabel sentroid, yaitu dari data baru yang sudah kita hitung tadi. Ini data baru yang 0 sampai 1 range-nya. Lalu dot min. Min yaitu fungsi untuk mencari rata-ratanya. Lalu tidak lupa kita mengeprintkan atau memunculkan sentroidnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa rata-rata dari Sepaleng yaitu 0,428704, lalu rata-rata dari Sepalwid dengan nilai 0,440556, lalu rata-rata dari atribut petaleng yaitu dengan nilai 0,467458. Lalu di sini untuk atribut petal width memiliki nilai dengan rata-rata 0,458056. Jadi dari data baru ini semua per kolom dari atribut sepaleng, sepal width, petaleng dan petal width itu dihitung rata-ratanya. Begitu. Lalu selanjutnya untuk nomor 4 yaitu memasukkan array testing CSV ke data frame dengan menormalisasikan array testing CSV menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Data 1 yang ini. Lalu di sini untuk memasukkannya kita membuat variabel data frame. Di sini pd.read_csv kita masukkan file array testing CSV-nya lalu print data frame. Nah, sudah di sini muncul untuk isi dari data frame-nya dari setosa, versicolor, dan virginica. Dan sesuai isinya yaitu sepaleng, ini sepalwet, petaleng, petalwidth, dan variety. Selanjutnya di sini untuk membuat normalisasi dari array testing menggunakan vmin dan vmax. Di sini yang pertama saya membuat variabel iris, lalu memasukkan atribut dari data frame, yaitu sepaleng, sepalwidth, petaleng, dan petalwidth. Di sini untuk normalisasinya kita menggunakan data baru, data baru dengan memasukkan variabel iris dikurangi vmin dibagi vmax dikurangi vmin. Lalu kita memasukkan variabel data iris. Di sini variabel data iris sendiri merupakan variabel baru yang sudah digabungkan dengan data frame dari variabel iris. Dan tidak lupa untuk atribut variatinya. Dan di sini lanjut untuk mengeprint data iris tersebut. Nah, sudah dihasilkan, dimunculkan bahwa nilai dari data iris setelah dinormalisasi menggunakan vmin dan vmax pada data 1, yaitu sepaleng, sepalwidth, petaleng, dan petalwidth. Di sini sudah beda ya nilainya. Nah, seperti itu. Dengan indeksnya menjadi 0 sampai dengan 1. Seperti data ya, 1 yang pertama kita hitung tadi. Selanjutnya yaitu nomor 5. Nomor 5 yaitu prediksilah kelas data di array testing CSV menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di array testing CSV ke sentroid masing-masing di kelas iris menggunakan Euclidean distance, jadi menggunakan jarak. Jadi kita di sini untuk mencari atau memprediksi kedekatan antara
array stashing CSV ke centroid di masing-masing kelasnya di arrays tadi. Nah, yang pertama kita menggunakan fungsi def Euclidean data 2 data frame di sini untuk memasukkan untuk mencari dari data 2 dan data frame-nya. Selanjutnya kita membuat variabel A. Di sini variabel A list dari variabel A kita masukkan setosa, versicolor, dan virginica. Lalu kita membuat list kosongan dengan variabel B. Lalu variabel hasil list dari gabungan antara variabel A dan B untuk hasil listnya hasil. Lalu selanjutnya untuk kita membuat looping. Di sini for i in A atau for i untuk looping variabel list A yaitu setosa, versicolor, dan virginica. Di sini kita membuat variabel kelas dengan sama dengan data frame indeksnya sama dengan indeks i. Lalu di sini untuk memasukkan list atau atribut variety. Lalu kita membuat centroid di sini kelas .main berarti jadi centroid di sini kita memasukkan data dari kelas data frame variety di sini lalu tidak lupa fungsi rata-ratanya. Lalu selanjutnya untuk di tes sendiri di sini merupakan data frame yaitu di sini dimasukkan list-listan dari data 2 dengan kita menggunakan slicing 0,4 ini. Lalu kita mengkalibrasikan centroidnya dengan tes sendiri. Di sini untuk fungsinya yaitu perhitungannya centroid dengan indeks 0 dikurangi tes dengan indeks 0 dikali 2 ditambah centroid indeks 1 dikurangi tes indeks 1 dikali 2 ditambah centroid indeks 2 dikurangi tes indeks 2 dikali 2 sama ditambah centroid 3 dikurangi tes indeks 3 dikali 2 lalu dikali dibagi 1,5. Jadi di sini untuk indeksnya dimulai dari 0 sampai dengan 3. Lalu di sini kita mengappendkan atau menambahkan kalibrasinya ke list kosongan yang kita buat sebelumnya. Lalu di sini if, jadi untuk permisalan, jika min B dengan indeksnya B0 berarti print setosa true itu berarti hasilnya setosa. Lalu jika min B sama dengan indeks B-nya itu 1, kita mengeprintkan versicolor true berarti hasilnya versicolor. Dan untuk else sendiri, jika B sendiri tidak indeks 0 dan indeks 1 diprintkan bahwa virginica true dengan hasilnya yaitu virginica. Dan di sini untuk mereturn hasil dari hasil perhitungan tadi. Lalu di sini untuk data Euclidean-nya, di sini kita masukkan variabel data Euclidean distance untuk menghitung jaraknya. Kita membuat list kosongan juga. Lalu kita membuat for x in data frame index dengan memasukkan data EU menambahkan variabel data Euclidean ke data frame-nya. Nah, sebelumnya kita run terlebih dahulu. Nah, kita run sepertinya tadi untuk browsernya kembali lagi ya. Mungkin kita run terlebih dahulu semua. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa centroid sama dengan kelas min-nya itu, jadi rata-rata setiap kelas dari centroid yang kita hitung sendiri jaraknya sudah menghasilkan seperti ini. Setosa true, versicolor true, dan virginica true.
Jadi bisa kita lihat jarak antara setiap data iris testing ke sentroid masing-masing kelas di irisnya. Nah, selanjutnya yaitu nomor 6, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelasnya. Di sini kita menggunakan perhitungan seperti ini, yaitu true sama dengan indeks 0, lalu false sama dengan indeks 0. Untuk X-nya di sini kita buat variabel X, yaitu dari data frame dengan atribut variati itu sama dengan dari data Euclidean yang udah kita hitung tadi. Lalu kita di sini membuat looping untuk for n in data frame index, yaitu jika X itu sama dengan true, lalu di sini kita tambahkan true sama dengan 1, lalu false juga sama dengan 1. Dan untuk perhitungan akurasinya sendiri, di sini untuk perhitungan true-nya yaitu true dibagi false ditambah true dikali 100. Lalu kita print persen klasifikasi dari akurasi, yaitu akurasinya persennya. Nah, di sini persen klasifikasi akurasi sama dengan 100%. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.